Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya akan membahas secara menyeluruh isi dari artikel jurnal berjudul Utilization of Digital Media in Teen Education yang ditulis oleh Lendi Fakti Liasyah Putri dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan diterbitkan dalam Tadrib Jurnal Pendidikan Agama Islam. Video ini bertujuan sebagai bagian dari penugasan ujian akhir semester dan akan mengupas seluruh isi jurnal mulai dari latar belakang, metodologi, hasil, hingga solusi yang ditawarkan untuk mengoptimalkan media digital dalam pendidikan remaja. Nah, untuk awal, saya akan membahas pendahuluan. Kita semua hidup di era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0, di mana teknologi digital bukan hanya alat bantu, melainkan sudah menjadi bagian integral dari kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Artikel ini menjelaskan bahwa pemanfaatan media digital dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan belajar dan penguasaan materi, terutama bagi remaja usia SMP dan SMA. Teknologi membantu mempercepat akses terhadap materi pelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, serta membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Di Indonesia sendiri, keterlibatan remaja dengan teknologi digital sangat tinggi. Data dari UNICEF dan Kementerian Kominfo menyebutkan lebih dari 30 juta anak dan remaja aktif menggunakan internet, dan sekitar 80% siswa menggunakan smartphone untuk menyelesaikan tugas sekolah. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kehidupan remaja dan media digital. Kurikulum Merdeka dan konsep Society 5.0 juga mendorong kemandirian, kolaborasi, serta pembelajaran yang relevan dengan konteks zaman. Dalam kerangka ini, media digital bukan hanya sarana, tetapi juga katalis pembentukan karakter dan berpikir kritis. Metode penelitian yang saya gunakan untuk artikel jurnal saya adalah menggunakan metode Systematic Literature Review atau yang disebut dengan SLR, yaitu dengan menelaah dan mensintesis berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Adapun kriteria artikel yang dikaji adalah ditulis dalam bahasa Indonesia, berasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA, fokus pada pemanfaatan media digital dalam pembelajaran remaja dan akses terbuka. Artikel diklasifikasikan berdasarkan tema, jenis media digital yang digunakan, dampaknya terhadap pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan strategi solusi. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi, sehingga hasil analisisnya bisa dijadikan acuan bagi kebijakan dan implementasi pendidikan digital ke depan. Nah, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dari artikel jurnal saya. Pertama, bentuk pemanfaatan media digital. Media digital yang digunakan dalam pendidikan remaja sangat beragam. Ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang bisa digunakan untuk diskusi, berbagi materi, dan dakwah digital. Lalu, platform e-learning ya seperti Google Chrome, Google Classroom, dan Zoom. Aplikasi edukatif seperti Duolingo, Quizizz, dan YouTube Edu. Dan media audiovisual seperti video interaktif, animasi pembelajaran, dan podcast. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media-media ini yang saya sebutkan tadi meningkatkan banyak hal. Pertama, motivasi dan minat belajar siswa menjadi meningkat, yang tadinya tidak semangat setelah melihat media, wah jadi semangat nih. Kedua, interaksi antara guru dan murid menjadi menarik karena ada media yang memfasilitasinya. Ketiga, kemandirian siswa dalam belajar. Siswa dituntut mandiri dan mengekspor sendiri baik soal maupun jawabannya. Pemahaman konsep melalui visualisasi dan pendekatan yang menarik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kalau umpamanya anak ini melihat visual pembelajaran itu akan menarik. Oh, ada gambar-gambarnya, ada warna-warnanya. Sementara kalau di kelas saja secara konvensional kan hanya hitam dan putih dari buku. Kedua, hasil pembahasan yang akan bahas yaitu pengaruhnya terhadap pendidikan agama dan moral. Oh, ternyata media digital berpengaruh juga loh terhadap pendidikan agama dan moral. Media sosial juga bisa dimanfaatkan teman-teman dalam menyampaikan nilai-nilai agama dan moral. Konten dakwah yang kreatif, misalnya video pendek,
infografis Islami, atau ceramah dengan gaya kekinian lebih mudah diterima oleh remaja. Jadi remaja-remaja itu kan dominasinya memakai TikTok. Nah, mungkin kalau mereka dengan YouTube yang durasinya sangat panjang akan bosan. Mereka lebih suka dari TikTok yang langsung ke intinya dan menjawab permasalahan mereka sehari-hari, seperti sabar, sifat jujur, dan sebagainya. Namun, tantangannya adalah resiko misinterpretasi. Ya, maksudnya misinterpretasi itu apa? Yaitu salah dalam menginterpretasikan arti dari video tersebut. Jika tidak ada pengawasan atau bimbingan dari guru atau tokoh utama atau tokoh agama maupun orang tua. Oleh karena itu, penting agar dakwah digital tetap didampingi dengan literasi media dan penguatan karakter. Ketiga, hasil dalam bahasan yang akan saya bahas adalah tentang tantangan utama. Meskipun banyak manfaat, ada loh sejumlah tantangan besar pemanfaatan media digital ini. Apa saja tantangannya? Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Remaja di daerah terpencil seringkali kekurangan perangkat, ya kan? Mungkin ekonominya menengah ke bawah atau susah untuk membelinya, atau khususan dalam jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, di daerah terpencil itu jaringan internetnya susah atau sinyalnya susah. Yang kedua, tantangannya adalah rendahnya literasi digital. Baik guru maupun siswa masih banyak yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Jadi dari gurunya sendiri pun masih tidak tahu atau istilahnya gaptek, ya. Jadi literasi digital menjadi rendah karena tidak ada kemampuan teknologi dari guru maupun siswa. Lalu yang ketiga, ketergantungan dan penyalahgunaan media sosial. Banyak remaja menggunakannya untuk hiburan semata, bukan untuk belajar atau pendidikan. Bahkan ada yang sampai mengalami kecanduan, stres, dan penurunan minat belajar karena sudah terlalu candu dengan handphone mereka atau alat elektronik mereka. Kurangnya pendidikan karakter dan etika digital. Banyak remaja belum bisa menyaring informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, kadang dari digital-digital yang kita seperti YouTube atau TikTok, banyak hal-hal yang harusnya kita saring. Namun dari remaja, karena kurangnya pendidikan karakter, jadi diterima semuanya. Nah, lalu kita bandingkan nih, bagaimana media digital tersebut di perkotaan maupun di desa. Penelitian juga menemukan teman-teman adanya kesenjangan besar antara remaja di kota dan desa. Di kota, penggunaan media digital sudah lazim dan cukup maju. Sementara di desa, akses budaya digital dan pelatihan guru masih terbatas. Lalu, bagaimana sih solusi dan rekomendasinya untuk tantangan-tantangan tadi? Kan tadi saya sudah menjelaskan apa tantangan-tantangannya. Maka di part selanjutnya saya akan membahas bagaimana solusi dan rekomendasi untuk tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penulis jurnal menawarkan solusi sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga berpikir kritis, etika digital, dan pengenalan hoaks. Jadi, tidak hanya bagi siswa ya, bagi guru juga dikenalkan kemampuan teknis dasar dalam mengelola media digital tersebut. Lalu, dituntut untuk berpikir kritis, bisa membedakan informasi mana yang benar dan salah. Dikenalkan juga tentang hoaks, jadi tidak menerima informasi secara matang atau secara bulat-bulat, tapi harus disaring terlebih dahulu. Lalu, strategi pembelajaran berbasis media sosial. Gunakan konten edukatif yang menarik dan sesuai dengan gaya hidup digital remaja. Ketiga, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum digital. Agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bermoral dan bijak di dunia maya. Lalu pemerataan infrastruktur digital oleh pemerintah. Jadi pemerintah diharap untuk memeratakan infrastruktur digital, terutama untuk daerah 3T. Apa 3T itu teman-teman? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Lalu kita harus mengkolaborasi 3 pilar. Apa saja itu? Yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan digital yang baik tidak cukup hanya di ruang kelas teman-teman, tetapi juga perlu dukungan dari rumah dan lingkungan. Kesimpulannya, media digital telah menjadi kunci utama transformasi pendidikan remaja di era digital ini. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak, adil, dan bertanggung jawab. Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan nasional yang berfokus pada kemandirian belajar sangat mendukung pendekatan ini. Dengan penguatan digital literasi dan integrasi nilai-nilai karakter, kita bisa membentuk profil pelajar Pancasila yang tidak hanya cerdas digital,
tetapi juga berakhlak mulia. Terima kasih teman-teman telah menyimak ulasan jurnal ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pemanfaatan media digital dalam dunia pendidikan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan beri komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.